Persa seorang pria menganiaya bayi perempuan berusia 7 bulan yang merupakan anak dari pacarnya. Aksi penganiayaan itu bahkan direkam pelaku. Kepada polisi, pelaku mengaku melakukan penyiksaan karena gemas dengan sang bayi. Adrian Syamsul Rijal diciduk polisi Satreskrim Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan karena menganiaya bayi perempuan berusia 7 bulan yang merupakan anak dari pacarnya. Ibu korban pun mengadukan pria berusia 34 tahun itu ke polisi. Sebelumnya ibu korban menemukan video penyiksaan putrinya itu di handphone milik pelaku. Dalam beberapa klip video yang menjadi barang bukti penyiksaan tersebut, pelaku tampak mengayun-ayunkan dan melempar-lempar sang bayi ke udara. Pada kesempatan lain, pelaku juga menyentil telinga sang bayi yang sedang tertidur pulas di dalam mobil. Kepada polisi, Adrian mengaku melakukan penyiksaan itu karena gemes dengan sang bayi. Namun menurut ibu korban, sang bayi kerap menangis dan sakit-sakitan usai dititipkan ke pelaku. Karena curiga, pelaku akhirnya mencari bukti dan menemukan video penyiksaan yang dilakukan pelaku terhadap bayinya. Jadi korban ini menitipkan anaknya ke pacarnya tersebut, kemudian sempat dalam rekaman video tersebut anak tersebut diayun-ayunkan dengan kasar, dan juga ibu korban sempat melihat di tubuhnya bayi tersebut juga ada luka di telinga. Yang pengakuan dari pelaku itu disentil. Kalau pengakuan dari pelaku sendiri hanya gemas, ya kan? Tapi ya tindakan tersebut jelas menyebabkan bayi tersebut luka. Diketahui pelaku dan ibu korban telah menjalin hubungan asmara selama setahun. Saat bekerja, sang ibu kerap menitipkan bayinya untuk dijaga oleh pelaku. Saat ini kasus kekerasan terhadap anak ini tengah ditangani unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polrestabes Makassar. Pelaku kini terancam pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan. Ivan Ahmad, Sulawesi Selatan. Ya, pemirsa, aksi penganiayaan sang bayi oleh pacar ibunya di Makassar ini menjadi perbincangan masyarakat di media sosial. Setelah video penyiksaan tersebut viral, lantas seperti apa penyidikan dari kasus ini? Kita sudah bersama dengan Kompol Devi Sujana, Kasatreskim Polrestabes Makassar. Selamat siang, Bu Devi, Pak Devi maksud kami. Pak Devi, terkait dengan... Ya, dari tayangan sebelumnya diketahui bahwa sempat ada pernyataan juga bahwa sang bayi ini juga mengalami luka begitu ya di bagian tubuhnya. Bagaimana kondisinya saat ini, Pak Devi? Apakah ada cedera yang cukup serius begitu? Kemarin kita terima laporan hari Sabtu kemarin, Pak. Untuk penanganan dari korban sudah kita laksanakan, kita sudah bawa juga ke rumah sakit. Selain kita untuk visum juga, kita cek juga apakah ada luka-luka yang serius. Tapi alhamdulillah untuk luka yang serius sampai saat ini tidak ada, Pak, tidak ditemukan. Emang ada bekas-bekas luka dan juga mungkin trauma dari bayi ini, Pak. Ya. Untuk luka yang serius tidak ada. Baik, Pak Devi, kalau dari keterangan sang ibu, kenapa dari ibu ini kerap menitipkan bayinya kepada pelaku? Apakah pelaku ini tidak bekerja, Pak Devi? Perlu sampaikan juga, Mbak, bahwa pelaku dengan ibunya korban ini sudah berpacaran statusnya. Pelaku juga bekerja. Nah, bekerja wira swasta. Nah, kemudian ketika ibu korban ini atau pelapor ini menitipkan bayinya ya untuk bekerja, ya. Adapun motifnya dari pelaku sendiri. Sementara ini gemas katanya, tapi kita masih dalami apakah ada mungkin kesengajaan untuk menyakiti dan sebagainya. Karena mungkin kalau dibiarkan dalam waktu lama ini bisa berakibat fatal. Iya, maka dari itu dari ibu korban begitu ini melaporkan kepada pihak kepolisian karena kalau dibiarkan dapat mengakibatkan mungkin sesuatu yang lebih kejam begitu. Tapi Pak Devi, selain dari bukti video penyiksaan dan juga pengakuan tersangka, apakah ada bukti lain Pak Devi yang memberatkan pelaku? Ya, ada, seperti visum juga, Mbak. Jadi kita dapatkan visum juga, visum di telinganya ada luka juga, kemudian juga ini kan videonya dibuat perkirakan tanggal 24 Juni kemarin. Nah, ada persesuaian juga kemarin emang setelah tanggal itu korban ini sempat sakit, panas dan juga sering menangis yang juga akibat adanya sakit ataupun cedera yang dialami oleh korban tersebut. Nah, itu kita jadikan sebagai alat bukti, Mbak.
selain visum juga tentunya. Ya, kalau dari hasil visum dan juga keterangan dari pelaku, sudah berapa lama sebetulnya pelaku ini melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut, Pak Devi? Informasinya dari pelaku sendiri baru sebulan terakhir. Nah, sebulan terakhir, jadi emang dia tidak melakukan penganiayaan, hanya melakukan hal tersebut hanya gemas. Gemas, tapi kalau kita lihat di videonya juga kan itu bisa berakibat fatal, mungkin bisa lehernya cedera dan sebagainya. Ya, itu sekitar 1 bulan. Sudah beberapa kali kalau dari rekaman video juga gitu, Pak. Ya, tentu itu tindakan yang dapat menyebabkan tindakan yang membahayakan begitu. Lantas dari pelaku dikenakan pasal apa dan dijerat dengan berapa hukuman penjara, Pak Devi? Kita tetapkan untuk pelaku ini sebagai tersangka dengan sangkaan pasal itu pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga dengan pasal 351 ayat 1 dengan ancaman pidana maksimal 3 tahun 6 bulan. Akan tetapi untuk pasal 351 ini pengecualian dan bisa ditahan. Gitu. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih atas informasi Anda, Kompol Devi Sujana, Kasat Reskrim Polrestabes Makassar telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Selamat kembali beraktivitas.